Sepeninggalnya Nabi Muhammad, kita harus taat pada siapa? Ya tentu saja taat kepada Nabi Muhammad. Lewat orang-orang yang meneruskan tugas-tugas kenabiannya beliau. Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad. Tetapi fungsi dan tugas kerasulan gak mungkin selesai sampai Nabi Muhammad. Sepanjang dunia masih berputar, tugas kerasulan akan ada. Akan ada para pewaris ilmu ini. Tugasnya di sini ada dua. Yang pertama, takwalah kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepadaku. Jadi taatlah kepada para rasulnya Allah, para utusan Allah. Ada yang culas, saya takwa pada Allah aja. Malam bangun, pagi bangun, sore terus saja. Menjalani apa yang diperintahkan. Tapi tidak pernah mendengar apa yang dinasihatkan oleh para utusan Allah. Itulah yang saya lihat, ilmunya itu enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami bagikan kembali sebagai pengingat agar kita menyaksikan diri dan kehidupan. Semoga menjadi jalan kesadaran dan keheningan hati kita. Selamat menyaksikan. Jadi kalau belajar spiritual sudah culas, pinter kodek namanya itu, culas. Udah aja, yang penting saya sudah dapat ilmunya, saya amalkan. Kita melupakan orang yang menjadi marga lantaran kita dapat ilmu. Dalam hadis dikatakan, malam yahmadinas, lam yahmadillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kenapa di Quran selalu ada kata, atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi takwa itu baru bisa dicapai apabila kamu taat kepada para utusan Allah. Pada rasulnya Allah. Ini harus dipahamkan nih. Belajar itu. Dan orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi juga tidak butuh, ya, tidak butuh disanjung, tidak butuh nggak butuh. Dan kalau kita memperlakukan mereka dengan penuh kekhidmatan dan rasa hormat, itu akan kembali pada kita sendiri. Ilmu yang kita dapat sekecil apapun itu yang akan membawa berkah. Berubah kita. Sering menyakiti perasaan seorang guru, nggak berkah. Emangnya seorang guru masih bisa disakiti perasaannya? Tidak. Udah gak butuh yang semacam itu. Tetapi ketika kita kehilangan hikmat kepada seseorang yang telah menjadi marga lantaran kita sampai kepada Allah, kita kehilangan berkah dari ilmu yang kita peroleh. Makanya Rumi ketika ditanya, kalau ini adalah gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih dulu? Aku akan sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh, kenapa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Itu yang disebut dengan syafaat. Itu yang disebut dengan wasilah. Kita akan bicara itu hari ini. Karena biasanya kalau kita bicara syafaat kan langsung ya, oh nanti katanya. Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian? Gitu kan begitu ya. Langsung dapat syafaat, gitu kan? Syafaat itu langsung dicabut, masuk surga, gitu? Sebentar. Tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita. Hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi yang ngasih syafaat yang sebenarnya cuma satu, yaitu Allah. Maka di Quran dikatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya punyaku. Jadi nggak ada sebetulnya manusia yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Karena Allah sendiri mengatakan di Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah milik Allah jami'a, kabehanana, keseluruhannya, totalitas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, baca ini supaya dapat syafaat, baca itu supaya dapat syafaat, itu jangan diikuti begitu. Pahami dulu, ya. Oke. Oleh karena itu
banyak-banyak baca sholawat. Untuk apa baca sholawat? Baca sholawat itu supaya kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu minta dihubungkan dengan Allah lewat orang-orang yang sudah beserta Allah. Jadi ketika kita mau berhubung dengan Allah, pasti kita butuh orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Nah, orang yang sudah terhubung dengan Allah, itu yang disebut pemberi syafaat syariatnya. Hakikatnya dari Allah. Paham? Paham? Jadi syafaat itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang. Nah, kita akan bahas ya. Baik, diulang lagi ayat ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattakullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu. La'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mesti apapun nahan lapar. Bisa, kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau menyuruh sesuatu, ya sama yang bisa. Yang gak bisa, ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman, gak bisa saum. Puasa? Bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya gak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso ini farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu terbuka, satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Liso ini farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Tuh. Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar, pindahin makan, udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum gak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih gak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama, langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri.
Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya, hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam. Karena gak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang pertama, orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Hah? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat? Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya. Kapan saja dia mau. Keren nggak? Sudah punya nggak ilmunya kalian? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa. Hidangan istimewa. Dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing? Apa-apa. Pusing itu tanda-tanda mau ngerti. Jadi kenapa di Quran ada perintah fattakullaha wa atiuni. Takwalah kamu kepada Allah, tapi satu, ikuti aku. Makanya, kenapa Nabi Musa gagal belajar sama Nabi Khidir? Tahu? Karena Nabi Musa itu banyak menentang. Ketika Nabi Khidir begini, tentang. Nabi Khidir begitu, ditentang. Makanya kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, jangan pernah menentang apa kata guru. Kunci belajarnya cuma satu, sami'na wa ta'na. Ketika kita sering membahas apa yang disampaikan seorang guru, maka ilmu kita jadi tidak berkah. Kalau dikasih doa, jalanin aja. Disuruh olah nafas, jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Ini buat apa, gak usah. Nanti kalau saya ajarkan buat ini, buat itu, sempit lagi. Kita kembali lagi kan kepada yang dulu. Kan udah bosan dari dulu begitu. Betul gak? Gak bosan gitu, banyak sekali belajar doa. Doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada. Betul gak? Sampai pusing. Betul gak? Ini. Baik. Ini bisa dimengerti gak sampai sini? Nah, kalau gitu saya mau turun dulu ke bawah. Saya mau turun ke ayat 82, ada yang kelewat waktu itu. Nah, ini penting nih harus dibicarakan. Coba lihat ayat ini. Wallazi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan, aku akan diampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ngasal aja kalian itu. Wallazi atma'u ayaghfira li khati'ati. Khati'ati itu kesalahan. Makanya kan ada doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya.
Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat ada batasnya enggak? Yang bilang ini timur itu barat kan kamu sendiri. Betul enggak? Disuruh juga arah mata angin. Ya, kan enggak kelihatan angin itu. Jadi timur dan barat itu enggak kelihatan. Jadi kalau bisa, jauhkan diriku dari segala kesalahanku seperti kau menjauhkan timur dan barat. Artinya jauhnya itu tak terhingga. Karena timur dan barat itu enggak ada. Itu buatan orang astronomi aja. Mana timur? Emang ada titiknya di timur? Enggak ada. Mana barat? Ada titiknya di barat? Enggak ada. Timur dan barat itu adalah perasaan kita aja. Betul enggak? Iya, perasaan. Ari panon poe eta terbit di mana? Ti palih wetan dari timur. Kebenaran itu rarasaan. Kebenaran atau rarasaan? Rasa atau perasaan? Kalau kebenaran itu rasa. Matahari terbit dari timur. Kata matahari emang gue pikirin. Kan yang muter bumi. Dunia orang muter teh lain panon poe datang. Rarasaan orang panon poe datang ti belah wetan. Rarasaan padahal dunia orang anu muter. Makanya rarasaan jeung rasa teh beda. Kebenaran dengan pembenaran tuh beda. Nah kita itu sering mengatakan kebenaran padahal itu sebetulnya pembenaran. Sering menyebut rasa padahal itu mah rarasaan. Oke, rarasaan teh tadi asal geus mere, rarasaan. Acan can mere kakara rarasaan. Hati-hati ya, jangan percaya rarasaan, harus percaya rasa. Lihat saya semuanya. Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati. Dan yang amat aku inginkan adalah aku dibebaskan dari segala kesalahanku yaumiddin, pada hari yaumiddin hari apa? Hari akhir. Pintar ya kalian tuh. Dari mana itu yaumiddin hari akhir? Yaumiddin ya hari adin. Yaum itu hari, din itu ya din. Yaumiddin ya hari din. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Pusing kan? Pusing kan? Jadi yaumiddin itu hari bayar utang. Hari akhir. Ngarang aja. Kapan hari akhir? Tahu nggak hari akhir? Kapan terjadinya? Lah kalau hari akhir itu nggak tahu terjadinya kapan, kamu mau bayar utangnya kapan? Bayar utang tuh harus pasti waktunya. Coba, jengkel nggak kalau orang bilang, utang kamu kapan dibayar? Entar kalau saya ingat. Jengkel nggak kalau orang bilang begitu? Semua utang itu ada perjanjiannya, harus dibayar tepat waktu. Paling juga ada restrukturisasi utang. Itu juga tetap harus ada waktunya. Ini perhatikan saya bicara, supaya ngerti semua, pinter dikit. Jadi, ya Allah, yang amat aku inginkan adalah aku bisa diampuni dari segala kesalahanku pada hari bayar utang. Itu terjemahannya. Wallati atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Sekarang saya mau nanya. Mau bayar utangnya kapan? Mau bayarnya utangnya kapan? Semasa hidup nggak jelas. Utang itu harus jelas. Isuk pakai tok. Jika perlu pakai jamnya, jam berapa? Gitu. Jadi siapa yang harus bayar utang itu? Yang berutang. Apa utang kamu kepada Allah? Kan Allah udah bilang, segala dosa sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun selain itu. Jadi dosa jelema aya sabariji? Hiji, apa namanya? Syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara gak tahu Allah. Gitu ngaji itu jangan berbelit-belit. Ulangi, syirik itu menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Gara-gara tidak tahu Allah. Kalau tidak tahu Allah, cara bayarnya gimana? Tahu Allah. Ulangi, tidak tahu itu bayarnya gimana? Menjadi tahu. Tah, asalnya tidak tahu Allah, menjadi tahu Allah. Rek iraha, bayarnya. Tentukan sendiri. Sudah ditentukan. Mau sekarang? Nanti sore? Besok? Atau tahun depan? Sekarang.
Pastikan saya akan bayar ketidaktahuan saya sekarang. Asalnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lunas itu hutang. Kan di ayatnya jelas. Yang amat aku inginkan adalah aku diampun dari kesalahanku. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Kesalahan kita itu cuma satu, gak tahu Allah. Gimana cara bayarnya? Tahu Allah. Makanya di Quran dikatakan, siapa yang tahu Allah hari ini dibebaskan dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nyambung? Wah, ngawas tetra nyambung wahnya. Sok akhirnya disambung-sambung ke peribadosnya. Jadi, kok nyambung ayatnya kan gitu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya hari ini aku memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Dan siapa yang mengalami keterbukaan yang nyata hari ini, aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Oh, yang dibebaskan. Dosa yang mana? Tuh. Jadi dosa dengan hiji, cuma satu, yaitu tidak tahu Allah. Hutang bukan itu? Hutang. Kalau terbawa mati, maka kita mati dalam keadaan punya hutang. Makanya bayar nairaha. Ayeuna. Gitu. Jadi pemberani, bayar hutang tetap ditunda-tunda. Ayeuna bayar. Bisa mengerti? Ulangi lagi. Dan yang amat ku inginkan akan diampuni segala kesalahanku pada hari bayar hutang. Gitu. Makanya harus ngerti sedikit bahasa Arab. Jangan ikuti terjemahan terus. Kalau menurut terjemahan bayar utangnya iraha. Hari kiamatnya iraha. Jaga. Tepugu tuh bayar utang kayak begitu mah. Tepugu waktuna. Cing Bapak Ibu. Bade yang nambut. Artos kabang ditaros ku bang teh. Sabaraha periogina. 400 juta cekap. Kamu naon? Bayar mobil. Oh, enggak orang etang sel bang. Bade sabaraha tahun. Nyicil. Sok ditaros gitu. Ditaros? Gimana jawaban Bapak Ibu? Pokoknya suka-suka saya aja. Kalau saya punya uang nanti saya bayar. Kalau nggak punya, maaf ya. Kira-kira bakal dapat kredit nggak dari bank? Manusia model kayak gini? Ya enggak. Pastikan dulu berapa tahun. Sahur bank teh 4 tahun. Bunganya setahun sakit. Flat. Etang ku bank teh. Tah sabulannya maneh teh kudu bayar sakit. Sanggup? Tanda tangan di notaris. Tanda tangan. Kudu puguh. Eta hutang ka bank wae kudu puguh. Ieu mah hutang ka Allah. Teterang Allah, sok atuh bayar teh. Gitu unggul. Udah bayar hutang? Ya, bayar ya. Ini ngerti nggak yang saya omongkan? Nah, nanti kita simpulkan satu. Jadi nanti yang terpisah-pisah selama ini tuh ya jadi satukan, menjadi satu kesatuan. Baik, ya. Saya akan yang ini kan udah kita bahas minggu yang lalu, ya toh? Itu. Nah, sekarang saya akan naik lagi ke ayat yang 100 berapa tadi? 102 ya, 102. Oke, baik. Nah, untuk menuju 102 itu saya akan mulai dari sini. Baik. Silakan lihat sini semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Turun dulu ke situ. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Udah kan? Udah kan? Akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Ini sudah dibahas kemarin kan? Ya? Iya enggak? Ya. Gaduh orang kali AWW? Perempuan? Di sini nggak diceritakan. Yang diceritakan di ayat ini adalah ada satu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Gimana Pak anak perempuan? Pasti gitu ya. Kalau nggak belajar ilmu hakikat. Laki-laki itu selalu lambang dari ruhani. Jadi harta dan anak laki-lakimu itu jasmani ruhani kita itu udah nggak berguna lagi. Udah dibahas minggu yang lalu ya. Jadi saya tidak akan bahas itu. Tetapi yang paling penting ini sambungannya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Lihat saya semuanya. Jadi orang yang setiap hari menghadap Allah dengan kolbunya yang damai. Menghadap Allah perlu kolbu nggak? Perlu kan? Kan itu memang alatnya. Nah orang yang kayak gini nih, harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Ulangi ya.
Orang-orang yang kayak gini nih, yang punya kolbu dan setiap saat kolbunya digunakan untuk menghadap Allah dengan damai, harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Benar gak omongan saya? Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Luar biasa. Oke, baik, kita lanjutkan ya supaya kajiannya lebih menarik lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan pada saat itu, surga akan menjadi dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat saya semuanya. Harta dan anak laki-lakinya bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya, eueuh gunana layan fau. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali bagi orang yang suka menggunakan kolbunya untuk menemui Allah dengan damai, maka bagi dia harta dan anak laki-lakinya itu selalu bermanfaat setiap uang dan waktu. Oke? Makanya saat kita menggunakan harta kita ini nih, harta kita ini. Ini harta luar biasa ya. Awas, harta itu bukan yang di luar. Harta yang sebenarnya ini. Bis 100. Tanah ratusan hektar. Sawah punya, ladang punya, kebun punya, pabrik punya. Kapan itu berguna? Kapan berguna? Kalau masih ada napas. Begitu napasnya berhenti, ada gunanya? Ada gunanya? Nah, orang yang tidak bisa menggunakan kolbunya, lagi bernapas saja sudah nggak ada gunanya hidup. Apalagi sudah tidak bernapas lagi. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau gitu harta yang paling besar itu yang saya sebut tadi, sawah, kebun, mobil, itu bukan? Atau napas? Cing, bari naras. Ari aya negara do napas? Beunghara tuh. Beunghar teh di dieu tah, di dieu, di nu napas. Berarti Bapak Ibu orang kaya? Yes. Bisa lihat saya nggak sekarang? Bisa. Enak gak bisa melihat? Pernah lihat lukisan yang mahal? Itu lukisan yang mahal berguna bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang bisa melihat. Itu lukisan yang mahal, mahalnya tuh di mana? Di dia tak mahal teh. Kalau tidak bisa melihat mah gak ada harganya tuh lukisan. Ada nggak orang buta beli lukisan mahal? Nu beli lukisan mahal mah nu boga duit yang bisa neule. Betul nggak? Jadi mahal tuh di lukisan atau di sini? Lihat saya nggak sekarang? Kaya nggak kalian? Jadi beungar teh di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, tah eta beungar teh. Makanya kalau ingin kolbunya damai, belajar nikah. Nikah berapa menurut Quran? 1, 2, 3, 4. Wah, itu kamarana wae. Fankihu ma tobalaku minan nisa. Nikahlah oleh kamu an-nisa. Berapa? Masna. 2 heula, jug-jugan 4. Wah, ngaji teh. Pasal ieu wae ngaji teh. Kamarana wae itu ieu teh. Ieu tah lo beuting maca tapi teu ngarti teh. Fankihu ma tobalaku minan nisa masna. Nikahilah oleh kamu perhiasan. Yang harus dinikah itu bukan perempuan. An-nisa itu perhiasan. Perhiasan ada berapa? Ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 pernapasan, 4 pembicaraan. Taeta perhiasan. Ibu, meser gelang. Dia mau di mana? Gelang di mana dipakainya? Di panangan. Sae gelang teh. Cek saha? Cek panon. Mahal teh eta perhiasan? Cek saha? Cek panon. Meuli teh gelang geus boga panon. Betul enggak? Teu boga panon mah teu hayang teuing meuli gelang. Katingali gen teu. Betul? Tuh. Nikahi oleh kamu an-nisa perhiasan. Masna 2. Kalau bisa nikah 2, keren.
Syukur-syukur kalau bisa wasulasa 3. Syukur-syukur kalau bisa 4-4-nya. Waruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Mun teu bisa 2 tilu 4. Hiji. Taeta. Liur-liur sekalian ngaji. Ya? Itu yang disebut oleh Nabi antal maut qoblal maut. Belajar mati selagi hidup. Kan orang mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Betul nggak? Matikan semuanya. Tuh. Gitu. Damai nggak kalbunya? Damai. Bagi orang yang sudah damai kalbunya, maka harta dan anak laki-laki menjadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa mengantarkan dia kepada Allah. Eta manfaatnya. Oke? Baik, kita lihat. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, ya, dan didekatkanlah surga jannah kepada orang yang bertakwa. Betul enggak? Betul enggak? Senang enggak kalau kita meniti ke dalam diri? Nangis kadang-kadang. Betul? Iya, surga. Terus, selanjutnya, wa burrijatil jahimi lil ghawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas jahim kepada orang-orang yang gawin. Gawin itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Coba Bapak Ibu dulu sebelum tahu takwa yang sebenarnya. Setiap hari yang dilihat apa? Jahim. Sunu ngagolak. Betul? Neraka. Jadi neraka itu kelihatan? Kelihatan nggak neraka? Kan tos ningali neraka. Moal poe nyeuna neraka piraku teu ningali. Ya. Belum pernah lihat neraka? Lihat aja orang marah. Kebakar nggak? Kebakar apa? Kebakar api amarah. Pernah lihat orang marah? Pokoknya kalau mau lihat orang paling jelek di dunia, orang sedang marah. Taeta neraka teh, kadeuleu katingali tayana. Kalau orang sedang marah, coba lihat, wajahnya serem enggak? Mulutnya monyong enggak? Matanya bolotot teu? Nah itu. Sarieun teu batur? Taeta, neraka teh katingali. Ieu mun neraka, segitu jelas katingali, masih bingung keneh. Wakila lahum aina ma kuntum ta'budun, dan dikatakanlah kepada mereka, mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah itu mana? Nah, jadi dengarkan dulu sebelum masuk kajian sini, dengarkan dulu kajian saya tentang berhala. Sudah di-upload ya di YouTube. Dengarkan dulu nanti supaya berurutan. Masuk ke sini jadi ngerti, ya. Bisa menolong enggak berhala-berhala itu? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Baik. Nah, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Lalu wajunudu iblisa ajmaun, juga dengan semua iblis-iblisnya. Jadi iblisnya di mana? Di mana iblis teh? Tah seri geuning iblis. Yang mau diajar iblis teh ayo di luar. Iblis itu, sudah saya jelaskan kan? Yang melihat sesuatu hanya sebagai sesuatu. Dia tidak bisa melihat sesuatu dan tidak melihat di belakangnya adalah Allah. Iblis. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang marah, lihat siapa? Lihat orangnya saja marah. Dilawan? Tuh, iblis pada lawanan. Kalau ada orang marah, dia marah. Berarti yang dia lihat itu apa? Dia sedang melihat orang sedang marah. Sampai di situ saja. Tapi orang yang sudah tembus pandang, dia tidak melihat itu. Dia melihat di belakangnya ada sang semesta yang sedang menghadirkan orang marah untuk meningkatkan kesabarannya dia. Dia tidak ikut marah. Paham ya? Paham? Sering jantan iblis? Tak iblis deh. Jadi masuk akal kalau iblis itu masuk neraka. Masuk akal kan? Jadi ketika ada orang yang sedang marah, itu tuh neraka tuh. Ayah iblis tadi dinya. Ada. Marah itu kan akibatnya 2. 1, karena kita sedang dijaga oleh malaikat atid. Yang kedua, sedang dijaga malaikat malik. Makanya perjalanan spiritual cukup 8 malaikat saja. Ya, siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, sama Rokib. 2 malaikat jangan diikut sertakan. Atid yang suka mencatat amal buruk.
Suka mencatat amal buruk. Nanya tur masa, itu ngomongkan batur wae, pegawaian. Ya udah diajal malaikat itu puguh. Ya. Jadi malaikat ati itu yang suka mencatat amal buruk. Eta kagorengan batur. Mana inget. Tahun sakieu si anu ngalakukeun anu. Jamna ge sampai kapal yang batur mah. Tah eta ati teh. Aya teh malaikat ati di dieu. Palolotot kieu nya malaikat. Malaikat Malik penjaga neraka. Tadi neraka sudah. Kondisi aku aing. Tagoan sia. Neraka tuh. Saha dijagana? Malik, milik, ego. Karena kita sedang dijaga oleh Malik, milik. Nyata? Nyata? Wa junudu iblis ajmaun, dan bala tentara iblis semuanya. Masuk ke dalam neraka? Iya. Kapan? Sekarang di sini. Oke? Baik. Masa udah dijelaskan kayak gini oleh saya belum ngerti juga wah ya, keterlaluan lah ya, untuk ngerti teh. Qalu wa hum fiha yahtashimun, dan mereka eta pasti di neraka teh. Pernah merasakan? Sekarang ini. Ketika kita sedang dibakar oleh amarah, berkecamuk di dalam. Berkecamuk di dalam. Berkecamuk tuh. Tah berkecamuk teh pasea. Antara diri orang anu palsu jeung iblis nu aya di jero urang. Campur tah digoda ku malaikat atid, malaikat malik. Pabaliut tuh. Ngagolak. Silih salahkeun. Gitu. Orang lama maneh teu mimitian mah. Tuh, pasea kan. Da maneh tadi nu mimitin oge. Gitu. Betul? Coba lihat kalau orang sedang berantem, membela diri? Asapang benerna? Suami istri kerpasea. Sanu salah. Ya dua-duana. Dalam dua-duana mungkin pasea ada pasea mah kudu lawan. Makanya pasea sorangan. Pasea mah dua minimal. Da sorangan mah mau bisa. Makanya saya sering kasih tahu kalau mau cekcok boleh, asal jangan berjamaah. Sok, kalau ada orang antep we, antep. Udah mulai lagi capek. Pasti heureun teh si eta teh. Nah, bisa hurung teh si iblis teh tadi, ya. Malaikat maliknya, malaikat atid itu bisa ngagolak itu. Kenapa? Karena kita ngasih api tambahan. Jadi sebetulnya ketika kita berantem dan orang itu semakin marah, itu karena kita sumbang energi. Supply api baru. Itu. Makanya kalau berantem, batasi masalahnya pada yang sedang dibicarakan. Tong sok kemana-mana, iya modern mamawa kolot. Ya. Suami istri keur pasea. Eta padahal masalah nanti saeutik, duit teh cukup. Iya modern. Da aing teh dikawinkeun teh ku kolot maneh tuh, mawa kolot. Gara-gara kolot sia tuh. Nah itu teh api itu teh. Ya can pernah ningali api neraka. Tapi neraka teh terus we nyeuneuan. Betul? Ngagebur atuh. Paham? Jadi berantem itu pasti lebih dari satu. Sanu salah, dua nana. Dalamun hiji anu ngobrol mah, nu hijina cicing, mal hurung. Wah. Nih saya kasih tahu kalian. Dibolehkan oleh saya kalian cekcok, tapi sorangan. Dibolehkan oleh saya, tapi sorangan we, tong berjamaah, cukup berjamaah mah salat. Cekcok meulah. Sorangan we, keun we sorangan. Sok sorangan ada moal bisa. Paham ya? Nah, ilmu yang gitu aja kita itu belum timu sampai sekarang itu. Masih aja karena berbicara sesuatu itu ilusif. Terus aja ke masa depan. Bicara neraka terus aja masa depan. Padahal gak cari cing kayak dirinya. Oke, lanjut dulu. Demi Allah, tallahi, inni kunna lafi dolalim mubin. Sungguh dahulu kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat, beruntung para sahabat yang hari ini sudah bisa memilah-milah
Jadi orang bijaksana, ya. Berarti sudah keluar dari kesesatan. Itu luar biasa. Ya, apa sih kesesatannya? Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ya, wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa itu? Lihat ayat selanjutnya, ya. Fama lana min syafi'in, ya. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Lihat sekarang. Jadi sesuai dengan judul tadi, hari ini kita akan bicara tentang pemberi syafaat. Jadi siapa sesungguhnya pemberi syafaat itu? Pemberi syafaat itu sebetulnya ada dua. Secara hakikat sebetulnya pemberi syafaat itu Allah, ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah hidup dalam diri kita, disadari kehadirannya, itulah penolong kita yang pertama. Dan kalau kita belum bisa menemukan Allah dalam diri kita, kita harus bertemu dulu dengan pemberi syafaat yang kedua, yaitu tentu saja para pewaris ilmunya Nabi yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kapan syafaat itu? Di sini, saat ini, sekarang. Apa wujudnya? Ilmu. So, saya kasih tahu nih, para sahabat, yang setiap Rabu ngaji di sini udah dapat ilmunya. Terasa nggak beda menghadapi kehidupan? Terasa kan? Syafaat bukan itu, syafaat. Betul nggak syafaatnya ada dua? Satu, syafaat yang langsung dari Allah yang ada dalam diri kita, yang sudah disadari kehadirannya. Syafaat yang kedua adalah hadirnya orang-orang yang bisa mengantarkan kita untuk mengenali Allah yang ada dalam diri kita. Itulah wujudnya syafaat. Jadi syafaat itu bukan nanti. Syafaat teh kedah ayeuna. Buat apa pertolongan itu datang kalau nanti datangnya? Betul nggak? Iya, pertolongan itu harus datang sekarang. Masuk akal? Masuk akal. Nah, inilah buah sering membaca sholawat. Jadi sholawat itu sebetulnya kita minta dihubungkan kepada Allah lewat orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Tuh buah sholawat. Ya, makanya sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi sholawat kita itu dua. Satu Toha, dua Yasin. Toha itu panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Yasin itu adalah panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Makanya Yasin itu Habibillah. Toha itu Rasulullah. Toha Rasulillah. Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu, ya itulah syafaat kita. Makanya harus bertemu dalam hidup itu dengan dua. Satu Toha, yang kedua Yasin. Kalau bertemu dengan mereka, jadi ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ngerti? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya kalau sudah sampai kepada diri sejati kita, ya kita mengerti kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu adalah evolusi. Semua hidup itu adalah evolusi. Semua berproses, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Makanya ketika sholat kita sudah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uda jaddi minkal jaddu. Gitu. Hartas ente. Teuing lah. Nah, penting masalah maca. Nah, itu mau ujang, pang tarik na hari maca teh. Si pikiran mau ujang. Ditanya teu ngarti. Kalau kita sudah ketemu dengan yang maha damai, siapa sang sumber kedamaian? Allahumma anta salam dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radha lima qadaita wa la yanfa'uda jaddi minkal jaddu. Ya Allah, jika engkau mau sungguh aku tidak akan bisa menghalangi kehendakmu. Dan jika engkau tidak mau, aku tidak bisa memaksa supaya itu terjadi. Apa yang terjadi, terjadilah. Itulah orang damai. Orang damai itu tidak terjebak benar salah. Apa yang terjadi, terjadilah. Diterima semua. Karena dia sudah melihat di belakangnya adalah Allah sang kehadiran. Gitu. Sudah nggak ada lagi benar salah. Tidak ada lagi baik buruk. Semua adalah evolusi. Semua evolusi kesadaran. Indah kalau kayak gitu.
Indah gak kalau kayak gitu? Indah, sudah damai. Ya mari macam minang ngati gente. Paham sekarang? Paham ya? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja habis sholat. Ya Allah, jika engkau menghendaki sesuatu, sungguh aku tidak bisa menolaknya. Dan jika engkau tidak menghendaki sesuatu, aku pun tidak bisa memaksamu. Karena engkau lah yang paling tahu segalanya. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku yakin di belakangnya engkau sang kehadiran sedang membimbingku. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddi. Sudah. Apapun yang terjadi, senyum saja. Terima, mengalir, tersenyum. Hidup enak banget. Terima, mengalir, tersenyum. Gitu. Apa yang terjadi dengan kalian? Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Cemerut. Goreng patut. Gitu. Ke rumah gelis. Perehan. Olas asihan. Kasah-kasah teh olehnya awe. Gitu. Eker mah rada kurang gelis. Kurang. Bawaan teh ngan pedang ngomongkeun batur we, tiap panggih teh ngeluh. Yang diceritakan yang dia tidak suka dalam hidup. Tapi yang diinginkan bukan itu. Duh, Pak Salia. Lihat wajah-wajah model gitu. Sering ketemu? Loba. Loba pisan. Di dunia teh loba nu kitu. Hese erek seuri berat. Berat di jerona ge. Mun boga masalah dibawa kemana-mana, didongengkeun kemana-mana. Atuh batur jadi kabagehan. Matak panggih jeung si eta mah. Duh, anta waleh nu diomongkeun teh kasusah. Ira harek ngobrol kabunga. Anu dipikahayang nu ngabungahkeun, anu diobrolkeun kasusah. Atuh nu kajadian ya susah. Salamin. Paham ya? Lihat sekarang saya semuanya. Famal lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Jadi kalau hidup itu sudah tidak ada yang hadir dalam kehidupan kita yang bisa menolong kita, yang bisa ngasih berkah ilmu kepada kita. Luar biasa. Ini saya kasih tahu ya. Bisa hadir di tempat ini, dengarkan kajian-kajian tentang dhamma untuk menghadapi kehidupan yang semacam ini. Mahal Bapak Ibu. Mahal apa tidak? Saking mahalnya kan nggak bisa bayar sama saya. Nah, wala sodikin hamim. Ya. Dan tidak punya orang-orang yang bisa jadi teman. Tidak ada yang bisa dijadikan teman. Ya. Makanya di ayat selanjutnya, falaula anna lana karatan fanakuna minal mu'minin, maka sekiranya kami dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Jadi bisa disimpulkan, kira-kira orang yang tadi sedang mengeluh, gak punya syafaat, tidak punya teman, tidak punya baraya, tidak ada yang menolong, kira-kira siapa dia itu? Siapa? Jelas, dia orang-orang yang dalam kehidupannya tinggal dalam neraka. Akibat apa? Akibat dia gagal bayar utang. Gitu kan? Kalau kita putar lagi ke belakang, nyambung gak? Nah, sekarang saya mau ngasih sharing sedikit. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Sejak Bapak Ibu belajar melunasi utang, terutama utang tidak tahu pada jati diri kita, apa yang bisa dirasakan? Apa yang bisa dirasakan? Setelah bayar utang, berusaha untuk bayar utang, apa yang dirasakan? Ya, hidup menjadi tidak terburu-buru. Terima, mengalir, senyum. Senang, senyum. Susah, senyum. Sekolah lagi langsung we. Batur mah S3 heula, ya mah S4. Senang senyum, susah senyum. Tuh langsung S4. Belum tentu Bapak Ibu yang lulusan perguruan tinggi nu sakolana luhur teh bisa kitu cantang tuh. Karena hasil pelajaran intelektualitas tidak pernah mendorong orang menjadi bijaksana.